Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana menyenangkan membaca buku menggunakan aplikasi Google Play Books. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa membaca buku seperti membaca buku cetak. Misalnya ini ada beberapa pilihan buku yang bisa dibaca. Saya misalkan mau pilih buku Didache. Yang pertama, kita klik saja masuk ke cover kalau baru pertama kali kita buka. Tapi kalau kita sudah buka beberapa halaman, dia akan otomatis membuka halaman terakhir yang kita baca. Kalau kita membaca di lebih dari satu gadget, bisa di handphone, kemudian di laptop, maka dia akan munculkan pilihan bahwa kita sudah membaca di gadget ini, di handphone ini sampai halaman berapa, kemudian di gadget yang lain sampai halaman berapa, dan kita akan disuruh pilih apakah akan melanjutkan yang dibaca di handphone atau di gadget yang lain, di tablet atau di laptop. Nah, sekarang kita akan buka halaman demi halaman. Caranya tinggal geser dari kanan ke kiri, dan ada animasinya seperti membuka kertas, jadi sangat menyenangkan. Ya, seperti ini. Ketika kita sampai di contents, ke daftar isi, kita bisa klik kita mau masuk ke halaman mana. Misalnya saya ingin melihat teks Didache dalam bahasa Yunani. Di sini ada tulisan Greek text with side by side dan seterusnya. Klik saja di situ, dia akan masuk ke teks Didache berbahasa Yunani. Nah, ini teksnya. Kalau kita ingin kembali lagi ke depan, ke cover atau ke daftar isi, kita tinggal klik di tengah saja atau di mana saja. Kemudian pilih bagian kiri bawah dan cari di chapters mana, di bab mana kita akan masuk. Misalnya saya ingin kembali ke daftar isi, ke contents di halaman 5. Klik saja di situ, dia akan kembali ke daftar isi. Dan ini daftar isinya. Dan saya ingin lanjut misalnya ke komentarinya. Kita klik aja brief commentary, dia akan masuk ke commentary. Nah, dan yang menarik lagi adalah kita bisa menandai kata demi kata atau baris atau paragraf atau kalimat yang mungkin sangat penting buat kita. Misalnya di sini, misalnya satu bagian ini ya, satu teks ini kita mau tandai. Kita bisa tandai dengan warna merah, warna orange, atau pilihan warna yang lain, hijau, kemudian biru, atau kalau kita mau hapus juga bisa. Nah, jadi menyenangkan. Nah, kemudian yang menyenangkan lainnya adalah kalau teks ini kan teks bahasa Inggris ya. Kemudian ada istilah yang kita baca dan kita kurang mengerti. Misalkan kita nggak mengerti apa itu kata commonplace di sini. Kita klik saja di kata tersebut, maka di bagian bawah akan muncul apa yang disebut dengan commonplace. Jadi commonplace itu adalah sebuah adjektif atau kata sifat yang artinya not unusual atau ordinary. Atau dia bisa juga sebagai kata benda, a usual or ordinary thing dan seterusnya. Jadi ada penjelasannya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita tetap nggak ngerti juga bahasa Inggrisnya, kita bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa lain. Jadi kita tinggal caranya sama, klik lagi di kata yang sama. Kemudian di atasnya ada yang huruf A, itu kita klik saja, dia akan muncul translate. Nah, di sini ada pilihan English to Indonesian, kita bisa pilih bahasa yang lain. Bahasa Inggris ini biasanya dia udah otomatis pilih dari Google, dia akan berusaha mengenali bahasa dari teks tersebut. Nah, di sini ada terjemahannya, jadi commonplace artinya dalam bahasa Indonesia adalah biasa. Nah, jadi menarik sekali. Nah, selain itu kita juga bisa menandai halaman. Misalnya kita ada di halaman berapa, misalnya di halaman sini, saya ingin tandai halaman ini supaya nanti saya bisa buka lagi, entah di handphone ini atau di gadget yang lain. Jadi kita klik saja halamannya, klik di kanan atas ada 3 tanda titik, kemudian pilih add bookmark, maka dia akan tandai seperti ada pita turun. Jadi ketika kita ada di halaman lain, misalnya di halaman sini, kita ingin balik lagi ke halaman yang kita tandai, klik saja, kemudian pilih gambar pita yang ada di bawah sini, dia akan masuk ke halaman yang kita tandai. Atau kalau sudah ada beberapa yang kita tandai, misalnya ini juga kita mau tandai,
add bookmarks. Nah, di sini tandanya akan jadi 2. Tapi kalau misalnya kita sudah menandai terlalu banyak, kita kan pasti bingung ya melihat terlalu banyak tanda di bawah sini. Maka kita bisa klik di kiri bawah, lalu masuk ke bookmarks. Nah, di sini ada kutipan dari halaman yang kita tandai tadi. Jadi kita bisa tahu, oh ini yang saya maksud atau ini yang ingin saya baca. Misalnya saya ingin baca halaman 46, ya udah klik saja. Dia masuk ke halaman yang kita tandai. Tanda ini juga bisa kita hilangkan, klik saja, klik 3 yang di atas, kemudian remove bookmarks. Jadi sekarang hanya ada 1 bookmarks. Nah, hal lain yang menarik dari Google Play Books ini adalah kita bisa memberi catatan. Misalnya saya ingin kasih catatan di baris atau di kalimat ini atau di kata tertentu juga bisa. Caranya klik tanda plus yang muncul nih, klik lalu taruh catatan. Misalnya ini sungguh menarik misalnya. Kita kasih tanda seru atau misalnya kita kasih tanda emoticon. Lalu kita save. Maka dia akan muncul tanda bahwa di situ ada catatan. Jadi ketika kita ada di halaman yang lain, misalnya di halaman sini, kemudian kita ingin lihat catatan yang kita buat, kita klik lagi di tengah atau di mana saja, pilih kiri bawah, lalu pilih di tulisan notes. Nah, di sini ada beberapa notes yang sudah saya bikin. Nah, kita cari notes mana yang kita buat. Ini tadi ada tulisan ini sungguh menarik, itu notes terakhir yang saya tulis. Kita klik saja, maka dia akan masuk ke sini. Bagaimana membaca notes? Klik saja gambar kertas di kanan. Nah, ada catatan ini sungguh menarik. Kita mau hapus bisa, kita remove. Oke. Nah, kemudian bagian yang juga saya sukai dari Google Play Books adalah kita bisa meminta bantuan Google untuk membaca teksnya. Jadi klik saja di mana saja ini, kemudian klik di kanan atas, pilih Read Aloud. Part 3, in its turn, ends with a note that tested and true prophets wishing to settle down among you are worthy of food. 13. 1. Thereby looking forward to Part 4, which treats of the rules regarding first fruits. Nah, ini menarik. Misalnya pada saat kita pengen baca buku tapi sambil rebahan, ya udah kita minta tolong Google aja untuk membacanya. Atau misalnya kita sambil mengetik, jadi kita tinggal mendengar saja, tidak usah membolak-balik halaman lagi, Google akan bacakan untuk kita. Nah, ini fitur-fitur menarik yang ada di Google Play Books. Kalau kita udah selesai meminta bantuan membaca, kita tinggal klik saja yang di atas, kemudian klik stop reading. Kecepatan membacanya pun bisa kita atur sesuai dengan yang bisa kita nyaman untuk mendengarkannya. Oke, saya kira ini dulu tutorial atau iseng-iseng aja sih ini supaya kita lebih suka membaca dan membaca dengan cara yang menyenangkan, membaca di zaman now. Kalau kita ingin lebih cepat lagi pindah halaman, kita bisa klik di tengah, kemudian kita geser kanan kiri. Nah, ini akan lebih cepat juga. Oke, sekian dulu. Terima kasih.